Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal makanan, ya, yaitu ini salah satu kebutuhan manusia sebenarnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan secara umum tentang masalah ini. Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebih. Maka Allah halalkan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia, kecuali yang diharamkan. Maka makanan yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Karena itu untuk keperluan dan kepentingan kebutuhan manusia. Maka Allah perintahkan untuk makan dan minum, untuk maslahat diri mereka. Demikianlah Nabi SAW. Beliau juga seperti halnya manusia lainnya. Beliau juga makan dan minum. Ya, beliau makan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Karena beliau bukan malaikat, beliau adalah manusia biasa yang diciptakan dari tanah dan perlu makan, perlu minum. Maka diriwayatkan bahwa Nabi menyukai beberapa jenis makanan misalnya. Nabi menyukai makanan yang manis-manis. Nabi mengatakan, ni'mal idam al-khal. Ya, sebaik-baik lauk itu adalah al-khal, cuka. Adapun kaum sufi, mereka membatasi diri dari hal-hal seperti ini, sehingga cenderung ya mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang dihalalkan Allah. Seperti pandangan sebagian kaum sufi yang mereka menganggap buruk, ya, ataupun mencela orang-orang yang makan pakai lauk. Ini masalah yang diangkat oleh Ibnul Jauzi di sini, ya. Karena menurut mereka lauk itu adalah syahwat, ya, syahwat yang berlebih dari makanan. Sehingga menurut mereka tidak sepatutnya memakan lauk. Nah, ini tentunya Nabi SAW dan para sahabat, ya, juga memakan lauk. Disebutkan dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah SAW ya makan mentimun dan kurma muda. Ya, ini ada dua jenis makanan yang dimakan Nabi dalam waktu bersamaan, yaitu mentimun dan kurma muda. Karena sebagian orang ada yang memakruhkan makan dengan dua jenis lauk. Ya, kalaupun pakai lauk cuma satu jenis lauk. Bahkan di kalangan yang lebih ekstrim lagi, tidak boleh makan pakai lauk. Ya, makan makanan pokok saja, misalnya nasi atau gandum saja tanpa lauk. Nah, ini tentunya ya sesuatu yang berat, ya.
ya, bagi manusia untuk bisa melaksanakan hal seperti itu. Ya, karena biasanya makanan-makanan pokok ini ada pasangannya. Ya, nasi dengan pasangannya. Ya, demikian juga gandum dengan pasangannya. Tadi kita disebutkan ya, bahwa Nabi SAW makan mentimun, timun, dan kurma muda. Abul Haisam bin At-Taihan ya memakan roti, daging panggang, kurma muda, dan minum air dingin. Ya, nah disebutkan itu dari dalam sebuah riwayat ya, At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, bahwa Abul Haitham ibn Taihan memakan roti, daging panggang, kurma muda, dan beliau juga minum air dingin, sesuatu yang menurut kaum sufi adalah suatu hal yang identik dengan hawa nafsu ataupun syahwat. Dia seperti air dingin dan lauk-lauk, sesuatu yang mereka hindari. Nah, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri. Beliau makan daging, makan anggur, ya, dan al-faludas, lalu mengerjakan sholat. Ya, faludatnya sejenis makanan yang terbuat dari kurma kering dan tepung. Ya, yang dibuat dari kurma kering dan tepung. Itu ya, disebut faludat. Ya. Lalu ia mengerjakan sholat. Ya. Nah, demikian juga para sahabat tabi'in mereka biasa memakan lauk. Bukankah Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik idam yaitu lauk adalah al-khal, yaitu cuka. Ya, nah demikian. Dan ini suatu hal yang biasa pada makhluk hidup ya, hewan misalnya. Kuda saja memakan jelai, jerami, dan alqut. Ya, jenis biji-bijian yang biasa dikonsumsi oleh manusia, alqut. Demikian juga unta memakan dedaunan dan himd, yaitu sejenis tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya, nah demikian. Jadi biasa mereka memakan lauk ya. Nah, tapi ya tidak harus ya mereka makan harus pakai lauk. Kadang-kadang ada kondisi di mana mereka tidak memiliki lauk ya, mereka masih bisa ya makan tanpa lauk. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi walaupun ya sebagian dari mereka menghindari diri dari makan lauk yang terlalu banyak ya, sehingga kebiasaan ini akan membebani fisiknya ataupun tubuhnya ya. Nah, demikian juga ya mereka menjauhi ya makan makanan yang menjadi pemicu rasa ngantuk ya. Nah, demikian sehingga ya tidak mengganggu aktivitas ibadah dan menuntut ilmu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah cara para salaf ya menjauhi dan menghindari syahwat yang buruk ya. Bukan dengan menghindarinya sama sekali, tapi juga tidak larut dan tenggelam dalam syahwat itu sama sekali ya, ataupun melampiaskannya berlebihan. Ya, jadi ada rimnya, ada kendalinya. Ya, tidak menghindarinya sama sekali, tapi tidak juga terlalu kita katakan terlalu menikmatinya atau terlalu kita katakan terlalu berlebihan di dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Maka dari itu Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan ya. Nah, demikian ya, ketika seseorang makan roti gandum ya ataupun yang lainnya ya dengan lauknya, ya tentunya akan membuat ya apa ya tercukupi kebutuhan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan mempersedikit asupan makanan akan mengeringkan dan mempersempit lambung. Ya, nah demikian. Kalau itu berlebihan ini akan mudarat. Tapi kalau ya kita katakan wajar, ini baik bagi tubuh tentunya. Ya, nah demikian. Jadi
antara keduanya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait dalam bab makan ini. Ya, silakan makan, silakan minum sebagaimana Nabi, tapi jangan berlebihan. Yang susah adalah poin itu, yaitu jangan berlebihan itu, wala tusrifu. Kadang-kadang kalau kita makan, kita sering lupa ya, hingga makan sampai kekenyangan. Ada orang yang makan sampai kekenyangan hingga nggak bisa berdiri, ya. Ya, dia hanya bisa terkulai, tergeletak ya karena kekenyangan ya. Nah, demikian. Nah, ini juga tidak baik tentunya ya. Maka wala tusrifu itu yang kadang-kadang kita nggak bisa melaksanakannya. Kita sering israf, berlebih-lebihan. Apalagi kalau prasmanan ya, makanan terhidang begitu ya. Ya, ingin rasanya semua diambil, semua dicoba, padahal ya ujung-ujungnya mubazir. Nah, ini tentunya tidak baik ya. Nah, demikian. Makan dan minumlah kamu secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi anak Adam selain perutnya. Ya, selain perutnya. Hasbu ibn Adam akalatin yukimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Itulah dia fungsi makan, yaitu untuk kebutuhan diri. Ya, jangan berlebih-lebihan. Maka kita lihat orang-orang yang misalnya makan prasmanan, ya apa yang dilihat diambil. Ini yang makan bukan mulutnya, tapi matanya. Ya, dia ingin memuaskan matanya, bukan ingin menutupi kebutuhan perutnya. Ya, maka dia ambil semuanya. Dia pun kesulitan untuk menghabiskannya. Bahkan ada yang tumbang lagi, ya, karena terlalu banyak ya makannya. Nah, ini tentunya tidak baik ya bagi ya kesehatan juga nggak baik makan yang berlebihan itu. Kebanyakan makan yang berlebihan ini ya tubuh tidak mampu untuk mengurai makanan itu sehingga menjadi sampah dan beban bagi tubuh hingga akhirnya menimbulkan penyakit tentunya ya. Nah, maka Nabi mengatakan di sini ini kaedahnya bihasbi ibni Adam. Cukuplah bagi anak Adam itu ukulat ataupun akalat, yaitu beberapa suap makanan, yaitu makanan secukupnya, yukimna sulbahu, untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan ya sebatas keperluannya, ya tidak usah berlebih-lebih, ya sehingga membebani tubuh, karena tubuh juga ada batasnya, ada batas kemampuannya. Ya, tidak semua makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa diurainya menjadi zat-zat yang bermanfaat. Apalagi itu berlebih. Itu yang menjadi beban bagi tubuh, sehingga wajar kalau efeknya itu adalah kita mengantuk. Kalau kita kebanyakan makan, ya makan tidak memperhatikan kita katakan porsinya ataupun kebutuhannya, ya maka efeknya adalah kita akan mudah mengantuk. Nah, kalau mengantuk ya kita tidak bisa beraktivitas. Ya, maka kadang-kadang ya sedang sholat kita terpaksa harus menahan kantuk yang berat. Kenapa? Karena kekenyangan. Ya, nah demikian. Jadi ini kelaparan juga orang itu bisa terganggu sholatnya. Maka kalau dihidangkan makanan, kamu kamu bernafsu untuk memakannya, maka dahulukan makan daripada sholat. Ya, walaupun sholat sudah diiqomahkan, ya, karena kondisi lapar itu juga tidak baik. Demikian juga sebaliknya kondisi kekenyangan ini juga nggak baik. Itu bisa mengganggu sholat kita, ya. Nah, bisa mengganggu kekhusyukan kita. Taib. Fa in kana la budda, jika kamu harus makan, ya, maka fa thuluthun ta'amun wa thuluthun syarabun wa thuluthun linafasihi.
Maka jika dia harus makan, maka porsinya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Yaitu kasih ruang di dalam perut ini untuk bernafas. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, syariat ini memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan sekadar untuk memelihara, menjaga jiwa kita, untuk menjaganya dan mengupayakan kemaslahatannya. Beliau mengatakan, andai kata Abokratos, ya, salah seorang dokter atau tabib pada masa Yunani kuno, ya, mendengar hadis Nabi tadi, yaitu pembagian Nabi, ya, Nabi membagi tiga, itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara bernafas. Ya, beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan, niscaya ya dia akan tercengang dengan hikmah ini. Ketahuilah, makanan dan minuman akan mengembang dalam lambung sehingga bisa memenuhi seluruh ruangnya. Namun jika mengikuti ketentuan Nabi tadi, berarti masih tersisa sepertiga untuk udara, untuk bernafas, ruang kosong untuk bernafas. Ini adalah pembagian yang proporsional. Ya, proporsional. Ya, kurang sedikit mungkin tidak masalah. Ya, namun jika kekurangan ini semakin meningkat, maka itu akan melemahkan kekuatan fisik. Ya, nah misalnya orang ya tidak makan sehingga mungkin lambungnya juga akan rusak, ya. Nah, mungkin dia akan terkena asam lambung dan sejenisnya. Jika perutnya selalu kosong, ya, tidak terisi makanan, ya. Nah, sehingga bisa membahayakan kesehatan dirinya, tubuhnya. Nah, begitulah Nabi membaginya, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara, ya, kita bernafas. Taib. Jadi Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita teladan, ya, di dalam bab makan dan minum ini, ya. Nah, mengikuti tadi ketentuan yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, kalau kita perhatikan ayat tadi, kulu washrabu wa la tusrifu, bagian yang paling berat adalah wa la tusrifunya. Di sini ada 3 perkara, ya, makan, minum, jangan berlebihan. Ya, ada perintah makan, perintah minum, ini nggak susah lah. Siapa yang susah disuruh makan dan minum, kan begitu, ya. Tapi disuruh wala tusrifu, jangan berlebihan, ya. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Ya, orang nggak akan lupa makan dan minum. Kalau lapar, ya dia makan. Kalau haus, dia minum. Itu ada sensornya dalam tubuh. Ya, tapi kadang-kadang dia lupa. Walaupun ada sensornya dalam tubuh, ya. Ya, di mana tubuh sudah berkata cukup, ya. Kalau kita makan berlebihan, maka sebenarnya ada sensor pada tubuh ini yang mengatakan kepada kita sudah cukup. Tapi kadang-kadang ini yang susah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan makan sampai mungkin perut ini menggembung, kenyangan, mudarat, ya. Nah, maka bagian yang susah itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu, adalah bagian wa la tusrifunya. Kalau bagian kulu washrabunya, mudah-mudahan itu enggak ada yang sulit untuk melakukannya. Ya, nah enggak disuruh pun dia makan dan minum, tapi apakah tanpa disuruh untuk berhenti dia akan berhenti makan? Ya, kadang-kadang ya sudah disuruh berhenti makan pun dia masih cari makanan. Ya, nah ini yang susah, yaitu melaksanakan firman Allah wala tusrifu ini, jangan berlebihan. Kita kadang-kadang seringnya lupa. Sudah kekenyangan pun kita isi terus. Ya, kita isi terus. Kadang-kadang ya itulah dia nafsu, ya, syahwat. Ya. Kita tak perlu makanan itu, tapi kita ambil juga, kita makan, kita masukkan ke mulut kita juga. Sehingga ya mata sih puas, lidah sih enak mencicipi makanan, tapi perut, tubuh kita mungkin sudah tidak mampu lagi. Ya, sehingga efek yang buruk yang muncul, yaitu misalnya
kita ngantuk ataupun kita menjadi nggak berdaya, atau boleh jadi ya, tubuh gagal memproses, mengurai makanan itu menjadi zat-zat yang bermanfaat. Nah, tentunya ini akan menjadi sampah dalam tubuh kalau gagal diurai. Dan ini yang menyebabkan penyakit-penyakit ya yang diderita oleh manusia. Ya, sebagai contoh kanker, tumor dan lain sebagainya. Itu mungkin sisa-sisa makan yang tidak terurai oleh tubuh. Apalagi memakan zat-zat makanan yang mudorot, yang tidak boleh dimakan, ya, maka bisa timbul hal-hal seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa Islam sangat detil mengatur kehidupan manusia, sampai urusan makanan itu diatur sedemikian rupa. Ya, maka ya kita katakan tidak tepat ya kalau sebagian orang mengatakan kalau makan jangan pakai lauk misalnya. Ada juga yang seperti itu ya, mutih misalnya. Ada orang yang katanya puasa mutih ya. Ini nggak ada puasa seperti ini dalam Islam. Maksudnya makan yang putih-putih aja, makan nasi putih, air putih, ya tidak makan lauk, ya tidak makan daging, ya tidak makan sayuran, ya. Ya, karena bagi mereka itu bisa membebani jiwa. Ya kita katakan ini bertentangan dengan pedoman salaf ya. Bahkan dengan pedoman Nabi. Nabi juga makan lauk. Ya, Nabi juga menikmati lauk. Ya, nah demikian. Jadi nggak masalah makan lebih dari satu lauk, nggak jadi masalah. Cuma satu aja, jangan berlebihan. Makan satu lauk pun kalau berlebihan nggak baik. Banyak lauk tapi nggak berlebihan, ya nggak jadi masalah juga. Ya, cuma ya kita juga harus membatasi diri ya dari memperturutkan nafsu ketika makan. Ya sehingga ada orang yang kalau nggak ada lauk nggak mau makan. Nah ini juga keliru ya. Nah kita harus membiasakan diri kondisi di mana mungkin lauk kita cuma nasi dan garam. Mungkin nggak ada lauk yang lain. Maka jangan memaksakan diri untuk mencari lauk yang enak, yang lezat. Kalau nggak ada itu kita nggak mau makan. Ya seperti sebagian orang ya yang makannya itu pilih-pilih ya. Nah demikian. Ini juga ya kita katakan membebani dan kita katakan membebani diri kita sendiri tentunya. Taib. Nah kemudian berikutnya adalah talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam rasa lapar. Ya, bahkan sebagian mereka yang menjadikan lapar itu sebagai satu bentuk ketaatan, taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala dengan lapar. Pertanyaannya, apakah benar lapar itu adalah suatu kondisi yang dipilih ya, disengaja? Atau ya itu bukan kondisi yang seharusnya kita pilih. Namun jika kita menghadapi kondisi lapar, kita harus sabar. Apakah muslim boleh melapar-laparkan dirinya hingga betul-betul lapar? Ya. Sehingga mungkin dia tidak mampu berdiri, tidak mampu bergerak karena lapar. Ya, nah tentunya ini adalah suatu talbis iblis terhadap kaum sufi, yaitu mereka menjadikan lapar itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah para sufi hanya memerintahkan kalangan muda dan para pemula untuk mempersedikit makan. Ya padahal sesuatu hal yang paling membahayakan bagi para pemuda adalah lapar. Orang tua lapar, ya udah, dia bisa apa? Ya paling bersabar, ya sambil memegang perutnya, nggak berdaya karena dia nggak punya tenaga. Tapi bagi anak muda lapar ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya, lapar itu bisa menyulap seseorang menjadi buas, merubah seseorang menjadi ganas. Apalagi dia punya kekuatan. Misalnya dia adalah seorang anak muda, maka kondisi lapar ini bisa jadi bahaya baginya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah. Sementara orang tua umumnya mampu menahan lapar ya, menahan rasa lapar. Maka dari itu ya di dalam bab syahwat juga Nabi membolehkan seorang yang sudah lanjut usia mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tapi Nabi melarang para pemuda untuk melakukannya.
Kenapa? Karena orang tua amlaku li'irbihi. Orang tua ini lebih mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Pada umumnya seperti itu ya. Usia itu memang semakin tinggi usia itu, maka ya semakin berkurang juga kemampuan, ya. Nah, jika ya dia punya kemampuan ya untuk melakukan hal-hal yang buruk ya karena dorongan lapar, nah ini menjadi suatu hal yang bahaya bagi anak muda ya. Nah, demikian juga ya Nabi melarang anak muda untuk mencium istrinya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk menahan syahwatnya seperti yang dimiliki oleh para orang tua. Maka bahaya bagi mereka. Ya, mungkin mereka bisa jatuh pada hal yang dilarang, yaitu mendatangi istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka Aisyah heran ketika Nabi memberikan keringanan kepada orang tua untuk mencium istrinya, sementara anak muda yang bertanya hal yang sama, Nabi melarangnya. Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwasanya orang tua lebih mampu menahan nafsunya. Ya, jadi dalam kondisi lapar, orang tua mungkin dia bisa lebih sabar. Ya, lebih bisa menahan diri ya, lebih bisa untuk menahan kita katakan laparnya. Beda dengan anak muda. Ini bisa menjadi satu yang membahayakan bagi mereka. Baik. Nah, begitu pula dengan kalangan parubaya. Adapun para pemuda, mereka cenderung tidak bisa menahan rasa lapar. Ya. Nah, demikian. Penyebabnya adalah suhu panas dalam tubuh pemuda. Itu tentunya lebih tinggi lagi. Oleh karena itulah pencernaannya baik dan oleh karena itulah ya pencernaannya, pembakaran zat-zat makanan dalam tubuhnya ya itu akan tentunya ini lebih lebih baik ya daripada orang tua. Ya, nah demikian. Sehingga pemuda memerlukan banyak makanan atau banyak makan. Ya, seperti obor baru yang memerlukan banyak minyak. Ya, maka nggak sama ya. Ya, seorang ya kita katakan orang tua ya, ya mungkin menahan diri dari makan dan minum. Dia lebih bisa menyedikitkan makan dan minumnya, itu tidak terlalu mengherankan ya daripada anak muda ya, nah demikian. Maka dari itu ya mungkin yang sudah tua mengetahui ya bahwa ketika di usia tua kita makan pun sudah berbeda rasanya. Dan selera makan pun tidak seperti waktu muda. Ya, selera makan kita juga nggak seperti waktu muda dulu. Ya, mungkin kita makan ini, makan itu, sudah kehilangan rasa. Ya, sudah kehilangan rasa. Rasanya tidak seperti waktu kita makan di waktu muda dulu, padahal makanannya sama. Ya, maklumlah ya, mulut juga sudah berubah gitu ya. Kemampuan indera perasa juga sudah berkurang. Sehingga mungkin makanan yang kita makan tuh rasanya ya mungkin tidak spektakuler dulu waktu kita masih muda. Maka dorongan untuk banyak makan juga semakin berkurang. Ya beda dengan anak muda. Ya beda dengan anak muda. Ya makan itu masih terasa nikmat seperti kita dulu waktu muda lah. Makan itu kan begitu nikmat. Karena alat perasanya yaitu lidah sebagai alat perasa itu juga sudah berubah. Ya, berkurang kemampuannya. Nah, demikian. Maka enggak sama ya orang tua yang bisa menahan lapar dengan anak muda yang kurang mampu menahan lapar. Ya, nah, maka dan juga ya seorang anak muda masih muda lah kita katakan, masih masa pertumbuhan, perkembangan ya, masih membangun dirinya ya dengan ya zat-zat yang diperlukan oleh tubuhnya. Ya, maka seorang pemuda menahan lapar pada masa-masa awal pertumbuhannya, itu berarti sama saja dia menghambat pertumbuhan fisiknya. Ini sama saja dengan orang yang meruntuhkan pondasi dinding rumah.
lambung manusia itu akan terus mencari sisa-sisa makanan yang mengendap dalam tubuh. Nah, jika tidak ada asupan yang bisa dicernanya, itu dapat mengganggu kerja otak dan fungsi tubuhnya yang lain. Ya, nah itu kenapa ya kita katakan nggak sama ya porsi anak muda dengan porsi orang tua. Ya, nggak bisa dibalik gitu. Anak muda dikasih sedikit, orang tua dikasih banyak. Anak muda merasa kurang, orang tua merasa kelebihan. Ya, karena usia, faktor usia. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Ya, maka para ulama menyatakan bahwasanya mengurangi makanan dapat melemahkan badan. Ya, maka ada hak-hak. Ya, anak-anak kecil misalnya, bayi misalnya. Dalam Islam mereka punya hak 2 tahun untuk disusui. Punya hak ya, dan kewajiban kedua orang tuanya untuk mencukupi hak tersebut. Tidak boleh dia abaikan. Ya, orang tua wajib itu untuk memberikan hak bagi para bayi ini 2 tahun. Ya, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Menyusui ya bayi-bayi mereka 2 tahun penuh. Itu hak bayi. Harus dicukupi oleh ayah dan ibunya, apapun ceritanya. Ya, karena mereka dalam masa pertumbuhan. Ya, perlu makanan itu. Nggak tepat kita katakan kepada seorang anak, nak, tahan lapar ya. Ya, maka dulu para salaf, kita dengar cerita-cerita baik dari umat-umat terdahulu maupun di kalangan para salaf. Mereka itu berkorban untuk anak-anak mereka dalam hal makanan. Ya, pernah ada seorang yang datang kepada Aisyah, seorang wanita, dengan 2 orang anaknya. Ya, mereka meminta sesuatu. Aisyah tidak memiliki sesuatu, hanya kurma yang ada. Maka Aisyah pun memberikan kepada mereka, ya, keluarga itu, anak dan kedua anak, seorang ibu dan kedua anaknya itu 3 butir kurma. 3 butir kurma. 1 butir kurma. 3 butir kurma, lalu dibagikanlah masing-masing 1. 3 butir kurma. Ya, diberikan 2 butir kurma itu kepada masing-masing anaknya. Dan bagiannya 1 butir kurma. Ya, namanya anak-anak ya, dikasih kurma langsung habis. Anak-anak. Ya, tersisalah kurma yang ada di tangannya. Maka setelah kedua anaknya ini makan, dia melihat ibunya. Nah, ibunya ini paham, begitulah naluri keibuan ya, bahwa anaknya perlu makan ya. Anaknya perlu makan. Maka dengan rasa kasih sayang ada di dalam hatinya, dia belah itu kurma menjadi 2, dia berikan kepada masing-masing anaknya. Sementara dia sendiri tidak makan. Demikianlah dahulu ya, para salaf berkorban dalam hal makanan untuk anak-anak mereka. Karena wanita ini sadar anaknya perlu makan, sementara dirinya masih bisa menahan lapar. Ya, masih bisa menahan lapar. Ya, mungkin tidak sebutuh dan seperlu anaknya terhadap makanan. Ya, maka ia pun berkorban memberikan kurma itu kepada anaknya, kepada kedua anaknya dengan cara membelahnya. Begitulah para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bagaimana seorang ayah dan ibu itu berkewajiban memenuhi hak ya anak-anak mereka, memberikan makanan ya bagi mereka. Karena mereka dalam masa pertumbuhan. Ya, jadi konsep sufi ini yaitu menyedikitkan makanan lalu diterapkan kepada anak-anak muda, ini bisa mengganggu perkembangan tubuh mereka. Ya, maka Allah melarang ya, kita katakan meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Zurriyatan di'afa, khafu alaihim, yang kamu khawatir atas mereka. Ya, menjadi anak yang kurang gizi, anak yang lemah secara fisik, ya. Nah, ini kan merugikan mereka nantinya. Ya, mereka perlu ya kita katakan makanan-makanan tersebut ya untuk menopang kehidupan mereka. Wallahu alam bissawab. Maka para ulama mengatakan bahwasanya mengurangi makan dapat melemahkan badan.
maka badan perlu hak ya untuk dicukupi agar dia tidak menjadi lemah. Dan Allah juga menyukai ya seorang mukmin yang kuat. Ya, diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dia dimintai pendapat oleh Uqbah bin Muqrin terkait mereka adalah orang-orang yang makan sedikit serta menyedikitkan makanannya atau menyedikitkan makannya. Maka Imam Ahmad pun menanggapi, aku tidak menyukai sifat ini. Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Mahdi bercerita mengenai satu kaum, itu para sufi yang berbuat demikian. Lalu hal itu membuat mereka tidak mampu menjalankan kewajiban yang dibebankan. Ya, jadi Imam Ahmad tidak suka dengan cara seperti itu. Ya, sengaja melapar-laparkan diri, lalu kemudian memudaratkan dirinya. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Bahwa melaparkan diri itu bukan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kondisi orang itu memang tak punya makanan, dia lapar. Seperti kondisi yang sering dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, mereka mengalami kondisi lapar karena tidak ada makanan. Tapi jika ada makanan, mereka tidak akan membiarkan diri mereka lapar. Mereka akan menyantap makanan itu. Ya, jadi beda itu dengan apa yang dilakukan oleh kaum sufi ini. Mereka sengaja melaparkan diri. Ya, sengaja melaparkan diri. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ibadah puasa sekalipun yang menahan diri dari makan dan minum, itu juga bukan berarti kita melapar-laparkan diri dengan puasa tanpa sahur dan menunda-nunda berbuka. Ya, nah demikian. Memang salah satu efek ibadah puasa itu lapar, karena kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Ya, itu efek ibadah puasa. Bukan ibadah puasa itu ibadah melaparkan diri. Itu adalah satu pandangan yang keliru, berbeda itu. Ya, jadi kita puasa itu bukan ibadah lapar, bukan. Itu salah satu akibat ya kita menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, namun bukankah sebelum terbit fajar kita dianjurkan untuk makan sahur? Bahkan diakhirkan. Bukankah begitu terbenam matahari kita dianjurkan untuk segera berbuka? Jangan menunda-nundanya. Ya. Jadi bukan ibadah untuk melapar-laparkan diri seperti yang dilakukan oleh kaum sufi. Mereka sengaja melaparkan diri sementara mereka mampu makan, mereka bisa makan, bukan nggak bisa. Ya, nah demikian. Diriwayatkan dari Daud bin Subai, ia bercerita, aku berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi, wahai Abu Sa'id, di negeri kita ini ada para sufi. Maka Abdurrahman menasihati, janganlah kamu mendekati mereka, sebab kami mengetahui sebagian di antara mereka menjadi gila karena cara hidup seperti itu, dan sebagian lagi menjadi zindik. Ya, karena kita katakan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dan cenderung menyiksa diri. Ya, dan sebagian dari mereka gak mampu, sehingga berakhir dengan ya, suatu hal yang tragis, yaitu menjadi gila. Ya, sebagian lagi ya lebih tragis lagi yaitu menjadi zindik. Wallahu alam bishawab. Ya, diriwayatkan dari Al-Marwazi yang mengisahkan, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, pada saat ada seorang yang mengadu kepadanya, sudah 15 tahun jiwaku dikuasai iblis. Kerap aku merasakan was-was yang membuatku memikirkan tentang Allah. Maka Imam Ahmad pun menekankan, mungkin ini karena kamu terus-menerus berpuasa. Berbukalah, makanlah sesuatu yang berlemak. Ya, nah, artinya apa? Mungkin karena kamu terlalu menyiksa diri, ya, nggak makan, nggak minum, akhirnya ya pikiran pun menjadi nggak normal. Ya, karena otak tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, karena perut lapar. Ya, nah, dan dia merasa 15 tahun dikuasai, jiwanya dikuasai oleh iblis. Mungkin rasa lapar itu yang dia maksud, ya, hingga dia nggak bisa berpikir jernih. Ya, nah, lalu dia
merasa was-was. Ya, nah demikian. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, mungkin ini karena kamu terus-menerus berpuasa. Maka berbukalah, makanlah artinya. Ya. Makanlah sesuatu yang berlemak, kata Imam Ahmad. Wallahu alam bisa. Sama itu, ada orang yang temperamental, marah-marah. Di usia mungkin yang nggak muda lagi. Harusnya usia-usia senja seperti itu dia lebih santun, kan begitu ya. Nah, tapi orang ini menjadi temperamental di ujung usianya. Maka mungkin ini pengaruh makanan. Coba periksakan kolesterolnya, jangan-jangan tinggi itu, semuanya tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, kolesterol juga tinggi, semuanya tinggi, dia jadi darah tinggi, akhirnya temperamental, kan begitu ya. Jadi mempengaruhi kebanyakan ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang kita katakan berbahaya bagi tubuh itu juga memudaratkan. Nggak makan ya itu juga memudaratkan juga, sehingga orang itu tidak bisa berpikir jernih karena lapar itu adalah seburuk-buruk teman tidur ya, bi'sad daji ya. Nah, disebutkan kefakiran ya. Ya, kekurangan itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Ya, kita nggak akan bisa tidur kalau kondisi perut kita sangat lapar. Kita nggak bisa berpikir jernih kalau kondisi kita sangat lapar. Demikian juga kita nggak bisa beribadah kalau kondisi kita sangat lapar. Ya, maka kata Imam Ahmad di sini, makanlah, berbukalah kalau kamu puasa, berbuka, jangan puasa terus-menerus. Ya, makanlah makanan yang bergizi juga, makanan yang berlemak, yang memang itu semua dibutuhkan oleh tubuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini berkaitan dengan ritual rasa lapar yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi. Kita katakan itu bukan bentuk taqarrub ilallah. Tidak ada di dalam sunnah Nabi mendekatkan diri kepada Allah, ya, ibadah dalam bentuk melapar-laparkan diri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hatta puasa sekalipun itu bukan ibadah melapar-laparkan diri, ya, karena ada makan sahur, ada berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.